damai di hati. Puji nama Tuhan, tentunya kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berkenan dalam anugerah kasih Tuhan kami boleh menikmati hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami dan Bapak Ibu Saudara tentunya. Dan di kesempatan kali ini kami sungguh bersyukur dan berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan selalu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di kesempatan kali ini juga kami rindu ya menseringkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil tentunya dalam MTPJ ya di sepanjang minggu ini dalam kitab Perjanjian Lama Mazmur pasal 34 ayat 1 hingga yang ke-23. Dan tema di sepanjang minggu ini, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Ya. Nah, Bapak Saudara, sebelum lebih lanjut kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami Allah yang hidup, terima kasih Bapa di sorga. Di kesempatan kali ini kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan di saat ini Tuhan kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari hikmat dan roh Tuhan menuntun setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami pegang sebagai pengharapan kami satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan kali ini tentunya seperti biasa ya, dan minggu-minggu yang lalu kita akan membagikan 3 bagian ya lewat perenungan kita. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari kitab Mazmur, kemudian pesan teks, dan yang terakhir implikasi ya berdasarkan tema di sepanjang minggu ini, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sahabat Eki dan Tuti YouTube channel, apa kabar di hari ini? Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Mazmur dalam Septuaginta disebut psalmoi, dari kata kerja Yunani psalo yang artinya memetik atau mendentingkan. Awalnya, kata ini digunakan untuk permainan alat musik petik atau alat musik itu sendiri. Kata tersebut kemudian menunjuk pada nyanyian atau psalmos atau kumpulan nyanyian atau psalterion. Nah, kata psalmos sebenarnya dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani mismor yang artinya sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Tetapi judul kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani yang adalah Tehillim yang berarti puji-pujian atau nyanyi-nyanyian. Sehingga kitab Mazmur atau psalter merupakan satu koleksi syair-syair keagamaan yang biasanya digunakan dalam upacara di Bait Allah. Kitab Mazmur adalah bagian dari Alkitab Ibrani Perjanjian Lama yang merupakan kumpulan mazmur, nyanyian dan doa untuk dimasukkan dalam ibadah. Kitab ini berisi 150 pasal yang oleh para ahli menemukan bahwa kitab ini digubah mulai dari zaman Musa sampai setelah orang Israel kembali ke dari pembuangan di Babel. Nah, nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan dipakai dalam ibadah mereka. Lalu akhirnya dimasukkan atau dikanonkan dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa musik memainkan peranan penting dalam ibadah Israel. Dan mazmur-mazmur menjadi nyanyian pujian
orang Israel. Dan sebagian besar dari Mazmur itu ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi, semasa zaman keemasan puisi Israel. Judul-judul atau kalimat pembukaan pada permulaan sebagian besar Mazmur yang dalam Alkitab Indonesia menjadi bagian dari Mazmur, sekalipun bukan bagian asli dan terlihat dari Mazmur, itu sudah berusia tua atau sebelum Septuaginta dan berisi isi-isi yang penting. Isi dari kalimat pembukaan ini memang ditemukan berbeda-beda, meliputi kategori seperti nama penulis, contohnya dari Bani Korah, maupun bentuk Mazmur. Misalnya saat kita membuka Mazmur 32 mengenai nyanyian pengajaran, atau juga syair hasil renungan, atau bertujuan mengajar. Kemudian ada istilah-istilah musik, kemudian ada tulisan untuk pemimpin biduan, atau dengan permainan kecapi, ataupun catatan liturgis. Misalnya Mazmur 45 nyanyian kasih, atau yang versi Inggrisnya ini nyanyian pernikahan, ataupun catatan sejarah singkat. Misalnya Mazmur 3 mengenai Daud yang saat ia lari dari Absalom anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sulit memastikan tentang siapa penulis kitab Mazmur secara umum. Tetapi biasanya pada bagian-bagian judul dari Mazmur sering mencantumkan kata depan Ibrani lamed. Pada umumnya itu berarti dari, untuk, bagi, di depan nama orang-orang penting. Dalam hal tertentu, kata ini berarti kepengarangan dari sebagai petanda hubungan milik subjek, dan dalam hal-hal lain berarti untuk digunakan atau dipersembahkan untuk. Dan dalam hal lain lagi mungkin berarti milik dari sebagai bentuk jamak. Diakui bahwa penulisan kitab Mazmur bukan hanya oleh satu orang saja, tetapi lebih dari satu orang. Satu hal yang dapat membantu kita untuk mengetahui tentang siapa penulis-penulis itu adalah menganalisa atau menyelidiki nama-nama yang terdapat pada bagian kepala Mazmur. Seperti ada 73 Mazmur yang dalam judulnya itu dipertalikan dengan Daud, 12 Mazmur Asaf, 11 Mazmur dengan tulisan Bani Korah, 2 Mazmur dengan nama Salomo, kemudian Heman, Etan, dan Yedutun yang masing-masing punya 1 Mazmur. Dan kadang-kadang ditambahkan berita mengenai keadaan raja waktu itu. Nah, sama halnya dengan Mazmur 34 dalam bacaan kita hari ini, yang juga dikaitkan dengan kondisi Daud pada waktu ia berhadapan dengan raja orang Filistin atau raja kota Gad yang terkenal dengan Akis, disebut sebagai Abimelek. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui bacaan di minggu ini kita akan melihat beberapa pokok pikiran sebagai berikut. Ayat yang pertama tentang pendahuluan, ayat 2-4 pujian kepada Tuhan, ayat 5-8 keselamatan dari Tuhan, ayat 9 Tuhan itu baik, ayat 10-15 takutlah akan Tuhan, dan ayat 16-23 mengenai hidup orang benar. Mari kita bahas satu persatu, namun sebelumnya kami ingatkan agar supaya memudahkan kita mengikuti bagian ini, bacalah di rumah Bapak Ibu setiap ayat dalam perikop ini. Mazmur 34 ayat 1-23. Nah, baik, pertama mari kita melihat bagian ayat 1, yaitu mengenai pendahuluan. Sebelumnya mari kita lihat bahwa Mazmur 34 ini adalah suatu akrostik atau Mazmur abjad, di mana kata pertama dari setiap ayat termasuk keterangan di bagian atas dimulai dengan suatu huruf yang berurutan dalam abjad Ibrani. Mazmur-mazmur lain misalnya
pasal 25, 119, 145 juga berbentuk sama ya, akrostik. Bentuk ini tampil sebagai suatu puisi yang diantara bentuk-bentuk lain mungkin membantu dalam menghafalkan Mazmur. Karena kebanyakan Mazmur adalah literatur hikmat, adalah biasa bahwa bentuk ini dipakai dengan mempertimbangkan topik dari Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 dituliskan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat pertama ini berisi identitas perikop ini, latar belakang dari Mazmur ini. Maka kita harus pahami dulu cerita aslinya, yaitu dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Karena takut kepada Saul, Daud melarikan diri ke Gad. Ia berusaha tinggal di kota itu tanpa menyatakan siapa dirinya, identitasnya apa. Namun ia segera dikenali. Ia kemudian menyadari situasinya dan tahu bahwa ia ada dalam bahaya maut. Maka Daud berlaku seperti orang hilang ingatan, seperti orang gila. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya, hingga akhirnya dia diusir dari Gad. Kisah tersebutlah yang kemudian membuat Daud memuji Allah karena membebaskannya, meskipun ia telah berbohong dan berdosa dengan telah bertindak berdasarkan rasa takutnya kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Ia lebih takut kepada raja orang Filistin daripada kepada Tuhan. Inilah kelemahan Daud. Dia baru saja membunuh Goliat, dan memang kalau dibayangkan kemudian masuk ke tempatnya orang Filistin, apa yang akan terjadi dengan dia? Dia tahu dia dalam bahaya, makanya dia melakukan kebohongan itu. Tetapi hebatnya Daud ini segera menyadari kesalahannya dan mengakuinya, kemudian memohon pengampunan daripada Tuhan. Nah, ayat 1 ini adalah pendahuluan, pengantar untuk ucapan puji-pujian yang disampaikan oleh Daud dari ayat 2 sampai pada ayat yang ke-23. Nah, kemudian mari melihat pesan teks dari ayat 2 sampai 4 mengenai pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini Daud mengungkap pujiannya kepada Tuhan sebagai kerinduan hatinya di setiap waktu, pada segala waktu. Hal ini menyatakan bahwa setiap orang dapat memuji Tuhan dan tidak ada keadaan atau makhluk lain yang dapat menghalangi kita sekalipun dalam keadaan yang tidak biasa, keadaan bahaya, keadaan yang tidak layak. Daud salah, dia memohon ampun, kemudian dia memuji Tuhan dan mengungkapkan isi hatinya kepada Allah, yang bagi Daud Allah tetap bersamanya apapun keadaan yang sedang dia hadapi. Itulah yang dia ungkap di ayat yang ketiga. Karena Tuhan jiwaku bermegah, dan diikuti seruan dan ajakan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, sebagaimana dengan mengenal dan mengetahui pengalaman imannya. Banyak orang telah mendengar dan bersuka cita. Kini Daud hadir mengajak umat melalui Mazmur ini untuk menyatakan syukur dan juga memasyurkan nama Tuhan. Dapatlah dilihat dan digarisbawahi bahwa memuji Tuhan dapat dilakukan secara pribadi tapi juga secara bersama-sama. Selanjutnya ayat 5-8 mengenai keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 5 menulis, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Kita tahu persis bagaimana hidup Daud dalam kesaksian Alkitab. Dia raja, dia seorang yang berkuasa, dan dia orang yang selalu bertanya kepada Tuhan saat mau kemana saja. Memang ada kesaksian Alkitab saat-saat di mana Daud hidup jatuh di dalam dosa.
tapi dia menyadarinya dan mau berbalik kepada Tuhan. Daud tahu persis bahwa Allah selalu menjawab setiap doanya, setiap pertanyaannya, dan bahkan berulang kali menyelamatkan hidupnya. Daud tahu bahwa saat ia meminta petunjuk Tuhan, Tuhan pasti akan menjawabnya dan akan membuat ia menang, membuat ia berhasil dan melepaskannya dari segala kegentarannya. Ungkapan "tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan." Dalam hal ini Daud memberikan pesan dan harapan baru kepada semua orang Israel bahwa mereka akan berseri-seri dan bersukacita dan tak akan dipermalukan jika mereka berseru dan berharap kepada Tuhan. Sebab bagi Daud, ketika dirinya dalam kesesakan dikejar-kejar oleh Raja Saul dan berada dalam kegentaran karena melarikan diri dan harus masuk ke Filistin, ia berseru, ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan menyelamatkannya. Itulah pesan dan harapan Daud yang sesuai dengan true story-nya, kisah hidupnya. Dalam keyakinan dan harapan itulah Daud tahu bahwa ia dilindungi dan diluputkan oleh Tuhan. Pertolongan yang kadang tak terlihat, namun dia sendiri percaya akan hal itu. Kata Daud, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kemudian melihat ayat 9 mengenai ucapan Daud bahwa Tuhan itu baik. Kata Daud, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku, kecaplah sama dengan merasakan makanan dan menikmatinya. Mengecap makanan yang enak dan lezat. Kemudian lihatlah, artinya itu butuh mata untuk melihat. Melihat keadaan, melihat situasi sekitar. Kalau orang melihat pemandangan dan lain sebagainya. Dalam bagian ini pemazmur mengajak untuk merasakan, untuk menikmati kebaikan Tuhan, memandang dengan mata hati tapi juga mata jasmani kita setiap pekerjaan Allah yang sangat baik, yang tidak terkatakan itu. Kata Daud, betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan, dan dia simpulkan Tuhan itu baik. Maka adalah kebahagiaan untuk berlindung kepada Tuhan. Ini sesuai dengan kesaksian Daud sendiri akan perlindungan Allah yang baik itu. Kemudian ayat 10-15 mengenai takutlah akan Tuhan. Pada bagian ini pemazmur mengajak orang-orang kudus agar takut kepada Tuhan, karena hidup dalam takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Kalau ayat 11 bilang singa-singa muda merana kelaparan, maka kata orang-orang yang hidup mencari Tuhan tidak akan kelaparan atau tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Luar biasa. Dilanjutkan dengan ajakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Di sini pemazmur memberi sebuah pengajaran tentang takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Karena bagi Raja Daud pengajaran ini sangat penting, karena orang yang hidup takut akan Tuhan memiliki hidup yang menikmati segala apa yang baik. Pengajaran itu dapat dibaca pada ayat-ayat selanjutnya, ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Di sini jelas bahwa perkataan kotor, menipu, kemudian berdusta, melakukan seperti apa yang baru saja Daud lakukan, yaitu berbohong, ataupun yang biasa terjadi dengan dosa karena mulut, bagi Daud jangan sampai dilakukan. Orang benar yang hidup takut akan Tuhan akan menjaga lisannya, bibir, mulutnya, lidahnya dari setiap ucapan yang tidak baik. Kemudian diikuti pengajaran, jauhilah yang jahat. Jadi kejahatan jangan dilakukan, malahan menjauh dan pergi dari kelompok yang jahat. Selanjutnya, lakukan yang baik.
Ini ciri khas orang hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Dan terakhir adalah mengenai berusaha hidup damai dengan sesama. Ini penekanan dalam pengajaran Daud sebagai pemazmur kepada umat dalam melaksanakan kehidupan yang takut akan Tuhan. Perikop ini diakhiri dengan pokok pikiran pada ayat 16-23 mengenai hidup orang benar. Saudaraku, hidup kita di dunia ini digambarkan Daud ada dalam pandangan Allah. Hidup orang benar diawasi dengan mata Tuhan dan permohonan mereka akan sampai pada telinga Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu seperti apa yang mau Daud sampaikan dari ayat 16-19. Tuhan itu selalu mengawasi dan menjaga setiap orang, terutama orang benar, yaitu mereka yang takut akan Dia. Tuhan selalu mendengar setiap teriakan orang-orang benar, dan di pihak yang lain Tuhan akan menentang orang-orang yang melakukan apa yang jahat dan akan melenyapkan mereka. Tuhan sangat benci kejahatan, apalagi jika kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang benar. Tuhan akan mendengar, Tuhan menolong, melepaskan orang benar ketika mengalami kegentaran, penindasan, kesesakan, sebagaimana juga yang dialami oleh Daud. Sebab Tuhan itu dekat, artinya tidak jauh, Dia akrab, Dia memiliki hubungan yang karib. Kalau digambarkan mungkin layaknya persaudaraan dengan orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan, dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan menyelamatkan, artinya Tuhan mau menolong kita, menolong, membela umat Tuhan, bahkan membebaskan. Yang digambarkan di situ dari orang-orang yang patah hati, orang-orang yang hancur hatinya, yang jiwanya dapat digambarkan sebagai orang yang kehilangan semangat hidup, orang-orang yang kehilangan harapan, kehilangan kekuatan, yang putus asa. Semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Diikuti dengan ayat 20-21 bahwa kemalangan orang benar banyak. Nah, kemalangan itu identikan dengan sesuatu yang tidak baik, baik itu kecelakaan ataupun kerugian dan sebagainya. Ini artinya bahwa orang benar pun itu akan mengalami kemalangan dalam hidupnya. Hanya bedanya orang yang mengandalkan Tuhan memiliki Tuhan, dan Tuhanlah yang akan melepaskan mereka dan menyelamatkan mereka, melindungi mereka, yang digambarkan bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan patah. Ini dimaksudkan bahwa orang benar itu sekalipun mereka memang menemui kemalangan dan bahaya, dan mereka tetap akan mengalami keselamatan, pemulihan di dalam nama Tuhan. Selanjutnya ayat 22 dan 23, hal yang sebaliknya itu terjadi kemalangan bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak peduli akan perintah dan ketetapan Tuhan. Mereka yang suka melakukan dosa dan kecemaran, mereka yang melakukan kejahatan. Orang yang demikian akan mengalami kemalangan, sebab mereka orang yang suka membenci orang benar. Mereka tidak melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan, maka mereka menerima penghukuman. Tetapi sebaliknya, Tuhan membebaskan, artinya memerdekakan, ya, jiwa hamba-hambanya, yaitu orang yang telah ditebus, orang yang telah dipilih, orang yang telah dipanggil untuk dapat melayani Tuhan, bahkan yang berlindung daripada Tuhan. Mereka akan dijaga Tuhan, ditolong Tuhan, dan tidak akan menanggung hukuman. Inilah yang mau dipesankan dari apa yang disaksikan oleh Daud dalam bagian bacaan kita di hari ini. Tema di sepanjang minggu ini mengenai kecaplah dan lihatlah.
Tuhan itu baik. Dari bacaan Mazmur 34 ayat 1-23 memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, berhubung dengan tema MTPJ Gemim pada minggu berjalan ini, mari kita melihat apa alasan pemilihan tema ini. Saudara, kita sedang berada dan akan merayakan pengucapan syukur. Thanksgiving sudah mulai normal dan sudah akan bebas baku pasiar. Tradisi pengucapan syukur ini sangat baik, namun harus diakui bahwa akhir-akhir ini sudah mulai bergeser. Bahkan kalau kita sendiri, saya sendiri jujur dari sejak kecil melihat bahwa ada pergeseran dalam memaknai hari pengucapan syukur. Banyak yang pakai jadi waktu baku dapat dengan keluarga bagate sampai mabo. Dan tidak jarang pulang pengucapan orang bakalai karena sotale beda pasiar. Tema mingguan ini kasih ingat untuk jangan salah rayakan syukur pa Tuhan. Saat orang so rasa, orang so nikmati, orang so mengecap kebaikan Tuhan. Saat orang so lihat dengan orang pe mata itu Tuhan pe baik, pertolongan Tuhan yang sangat baik. Harusnya orang rayakan pengucapan syukur untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Dia baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Berkat yang torang dah terima, torang dah rasa, torang dah nikmati, torang dah lihat sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Maka paling utama saat mau merayakan pengucapan syukur adalah memuliakan Tuhan. Bukan makanan dan pesta pora. Apalagi sadia minuman dan bawa orang sampai masuk dalam pencobaan. Manjo, syukuri kebaikan Tuhan dan rayakan pengucapan syukur dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah pesan dari renungan MTPJ sesuai tema minggu berjalan ini. Melalui teks bacaan Alkitab kita belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia mendengar keluhan dan permohonan kita. Bapak Ibu Saudara, adakah kita orang-orang hebat yang hidup tanpa masalah? Kita mungkin sedang tidak baik-baik saja saat ini. Baik ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti, selama kita mau hidup benar, selama kita mau hidup mengandalkan Tuhan, percayalah Dia dekat. Dia setia. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Pertanyaannya adalah, maukah kita hidup memuji Tuhan dalam segala waktu dan keadaan kita? Kiranya kita dapat menjawab hal ini. Selanjutnya dari perenungan di hari ini kita belajar bahwa hidup takut akan Tuhan bukan hanya sekedar menjadi Kristen, mengaku hidup takut akan Tuhan sampai di bibir mulut saja. Pengajaran dari pemazmur, dalam hal ini Daud dalam bacaan kita, harus kita ingat bahwa hidup memuliakan Tuhan harus diikuti dengan jangan sampai bibir kita, lidah kita, hidup kita justru membawa kita jatuh pada dosa. Ketika kata-kata kita menyakiti orang, kata-kata kita itu mengecewakan orang, dengan bibir mulut kita menipu orang lain, dan bahkan melakukan dosa semau kita, yang membuat kita kadangkala orang tahu orang Kristen, tapi dong susah bedakan orang dan dunia ini apa. Sebaliknya, jangan bawa dosa dengan kata-kata. Ucapkan dan perkatakan selalu pujian kepada Tuhan. Kesaksian kehidupan kita untuk memberkati orang lain, untuk hidup berdamai dengan sesama. Siapapun, agar orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang baik lewat kata-kata dan ucapan kita. Sometimes cuma kata-kata saat orang tolong kau bilang makasih, Tuhan memberkati. Menurut saya itu sudah kesaksian yang luar biasa tentang kebaikan Tuhan. Maka sebagai anak-anaknya, mari tetap terus memperkatakan yang baik, hidup menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Selanjutnya, kadang memang kita terpaksa ada di lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang tidak positif.
Anak muda bilang toksik. So, ambil sikap buat keluar. Bayar harga buat punya pergaulan yang sehat. Tuhan sedang lihat kita dan memperhatikan hidup kita. Jangan takut, karena dalam setiap keadaan Dia ada dan siap menolong. Bahkan tidak ada dari teriakan kita minta tolong, doa-doa kita yang tidak sampai ke telinga Tuhan. Karena telinganya itu mendengar setiap doa, permohonan dari anak-anaknya. Dan paling terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini berlaku untuk kita yang belum merayakan pengucapan syukur di tahun 2022 ini. Waktu kecil saya juga pernah mendengar ada yang bilang, mau pengucapan apa le? Nggak ada kobong, hidup le menderita. Apalagi di musim corona kan sama dengan sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu, pengucapan syukur bukan cuma karena hasil kobong, karena hasil panen. Utamanya mesti bersyukur. Kalau orang masih dengar khotbah ini saat ini, ketika Bapak Ibu buka YouTube dan dengar ini, berarti orang masih sehat, orang masih bernafas, dan itu jauh lebih berharga. Selanjutnya ada backing pengucapan, ndak bisa jaga keinginan. Tuhan ndak suka ucapan syukur palsu yang cuma karena yang penting sobasa dia ini, yang penting dapalia ada bersiap ini itu, tetapi hati jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Baru fokuslah kepada keluarga dengan kebutuhan keluarga. Jangan sobeking pengucapan orang-orang sekitar bapaksa sampai akhirnya soalnya ndak ada beras mau makan besok. Sebab pinjam doi supaya boleh merayakan pengucapan syukur. Tidak ada pengajaran pengucapan syukur model demikian. Tidak ada pengajaran Kristen tentang mengucap syukur yang demikian. Apalagi kita warga gereja Masih Injili di Minahasa. Pengucapan syukur memang biasanya beda dari perayaan biasanya. Tetapi sekali lagi, tidak ada pengajaran Kristen yang membolehkan pengucapan syukur yang terlihat wah, mewah, tapi hati jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita merayakan pengucapan syukur dengan cara yang Kristiani. Syukur kita haruslah syukur yang murni, jujur, bersih. Artinya kalau ada, bagusnya berbagi. Kita yang diberkati dengan kelebihan, kita memberkati orang-orang lain. Tetapi kalau nyanda, jangan berpaksa. Asal hati memuliakan Tuhan, satu keluarga ada makanan, boleh ada kesempatan kesehatan, mau pasiar, saudara, mau mengucapkan, menyaksikan kebaikan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada berpesta pora yang kadangkala cuma mau baku tunjung dengan orang lain. Akhirnya selamat pengucapan syukur bagi yang sudah merayakan pengucapan syukur, bagi yang belum, rayakanlah di dalam iman Kristen yang benar. Syukur kita kepada Tuhan untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan akan kita wujudkan dengan jangan lupa datang beribadah. Itu pastinya. Boleh baku undang kan, mari jangan baku paksa. Jangan lupa juga berbagi, karena di antara setiap berkat yang Tuhan dah kasih pada orang, ada juga Tuhan dah titipkan berkat untuk orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kita. Muliakanlah Tuhan, pujilah Tuhan, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan yang dapat kami sharingkan, dan kami percaya dan yakini bahwa Bapak Ibu Saudara hidup di dalam berkat Tuhan ya, dari tiap-tiap hari yang terus melayani Tuhan dengan semangat. Nah, kita akan berpisah, tapi sebelum itu untuk menutup kita dalam doa, silakan hambanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan sampai saat ini itu ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami melalui media ini untuk menjumpai setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Maka kami sungguh percaya Engkau Tuhan
pendengaranmu tidak kurang tajam, dan matamu Tuhan memandang jauh sampai kedalaman hati kami. Engkau mengenal setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan dalam kerja pelayanan. Maka biarlah setiap perkataan firman yang boleh kami beritakan itu menguatkan, mengubahkan, memberi pemahaman baru, tapi juga Tuhan memperkokoh iman percaya kami di dalam Tuhan. Maka tolonglah setiap pendengar, sehingga ketika mereka pergi ke ladang Tuhan untuk melayani Tuhan, mereka akan memberitakan tentang Tuhan dengan luar biasa. Ketika mereka melakukan kehendak Tuhan, maka mereka melakukannya dengan hati yang bersukacita, yang memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk momen bulan pengucapan syukur. Ajar kami untuk berpengucapan syukur dengan hati yang bersyukur, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, yang memberkati kami, memberkati usaha kami, memberkati ladang kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami. Maka terima kasih kepadamu Tuhan. Tolonglah kami sehingga hidup kami jadi persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Ajar kami setia untuk melakukan kehendak-Mu. Maka biar kebenaran firman saat ini, apa yang daripada Tuhan, kami kembalikan dengan hidup yang memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.